saya dikasih tema hari ini, membangun kehidupan Kristen yang kokoh melalui penyembahan. Nah, mari kita lihat saudara, apa yang ingin saya jelaskan kepada saudara. Ya, kita baca bersama-sama dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Sama-sama, sudah saya tulis di layar. 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi saudara perhatikan, Tuhan tahu enggak manusia yang diciptakannya ini suatu saat akan memberontak kepada Tuhan. Tuhan tahu. Loh, kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan menciptakan manusia? Ya, secara logis, kalau Tuhan tahu Adam akan berbuat dosa, kan Tuhan bisa menciptakan manusia baru yang tidak berbuat dosa. Tapi kenapa Tuhan sudah tahu kok menciptakan manusia? Ya, saudara perhatikan bahwa dalam pikiran Allah Tritunggal, Yesus sudah dipersiapkan untuk menjadi penebus. Jadi Allah tahu Adam akan berbuat dosa, tapi Allah juga punya solusi terhadap dosa yang dilakukan oleh manusia. Karena memang dia maha tahu. Ya, dikatakan di sini bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi waktu Adam diciptakan itu tidak ngomong, tapi Allah membentuk dia dari tanah. Dari semua ciptaan Tuhan, hanya manusialah yang dibentuk dengan tangannya sendiri. Tidak ada yang lain. Nah, dalam ayat 27 dikatakan bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi setelah ada dalam master plan-nya Allah mengeksekusi. Ya, jadi dalam musyawarah ilahi, Allah Bapa, Anak Allah dan Roh Kudus ini sepakat. Karena kata kita itu jamak, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi mereka sudah sepakat bahwa kita mau ciptakan manusia. Nah, waktu mereka menciptakan, mereka tahu ya bahwa manusia pasti akan berbuat dosa. Tapi saudara lihat, Yesus yang adalah gambar Allah, yang adalah Allah sendiri, itu berkata, enggak apa-apa Bapak, ciptakan aja. Nanti kalau toh manusia jatuh dalam dosa, nanti saya turun jadi manusia untuk menebus manusia. Nah, Roh Kudus tidak mau kalah, saudara. Roh Kudus ngomong, oke, kalau kamu turun jadi manusia untuk menembus, nanti kamu naik kembali, aku turun menemani mereka sampai kesudahan zaman. Hebat ya. Allah kita itu Allah yang luar biasa. Waktu saya membaca ini saudara, wow, begitu dahsyatnya Tuhan itu menciptakan kita dengan rencana yang kekal. Oleh sebab itu waktu manusia berbuat dosa, Allah membuat pakaian dari binatang untuk bisa menyelamatkan mereka. Coba, itu gambaran dari Yesus yang akan datang untuk menyelamatkan manusia. Nah, setelah ada Adam, saudara, kita lihat Kejadian pasal 5 ayat 1, sama-sama 2, 3. Pada waktu itu, manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya lah dia menurut rupa Allah. Ada sesuatu yang kontradiktif sekali antara ayat 1 dan ayat 3. Nah, ayat 3, ayo kita baca bersama-sama. Kejadian 5 ayat 3, 2, 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambar, bukan Allah lagi. Lihat ya, setelah Allah menciptakan Adam menurut gambar dan rupa Allah, setelah 130 tahun, Abraham punya anak menurut rupa dan gambar Adam, bukan rupa dan gambar Allah lagi. Sudah berubah kan? Kejadian pasal 1 ayat 27 katakan rupa Allah.
Kejadian 5 ayat 1 dikatakan masih rupa Allah. Tapi Kejadian pasal 5 ayat yang ketiga bukan rupa Allah lagi, tapi rupa Adam. Nah, kalau begitu saudara, Allah yang maha tahu, next slide. Ya, Allah yang maha tahu, yang tahu manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya, yang punya kehendak bebas. Jadi manusia itu punya free will untuk menentukan apa yang menjadi keinginannya sendiri. Saudara itu bukan robot. Coba, kalau saya menikah sama robot, itu enak enggak saudara? Kan enak, saya tinggal mencet tombolnya, robot yang melayani saya. Kan enak. Tapi kenapa saudara? Walaupun nikah dengan manusia yang punya keinginan bebas, yang kadang-kadang cecok, tapi masih lebih bahagia daripada menikah dengan robot. Kenapa? Karena dengan keinginan kreativitas manusia yang punya kehendak bebas ini untuk melayani suaminya, itu membuat kepuasan dari suaminya, bukan keinginan suaminya. Sama, Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia supaya melalui keinginannya sendiri, hatinya sendiri itu memuji dan menyembah Tuhan. Jadi perhatikan, dalam kondisi Anda sudah sampai level tingkat penyembahan tertinggi, di situ iblis tidak suka. Siapa yang memberontak? Lucifer. Lucifer ini pemuji dan penyembah. Kuadrat kita manusia itu manusia pendosa. Jadi kalau kita tidak melibatkan Kristus di dalam hidup saudara dan saya, sehebat apapun Anda jadi seorang pemuji dan penyembah, itu tinggal tunggu buang waktu Anda jatuh dalam dosa. Jadi hati-hati ya. Saya itu melayani banyak pendeta. Saya jadi konselor di gereja. Orang yang paling rawan itu adalah orang yang ada di atas mimbar. Ingat, orang yang di atas mimbar yang suka memuji menyembah itu paling senang iblis menjatuhkan. Jadi hati-hati saudara. Ya. Nah, karena Allah tahu bahwa Allah manusia akan berbuat dosa, akan jatuh dalam dosa, maka Allah memberi Yesus ya untuk menyelamatkan kita. Allah yang tidak kenal dosa dibuatnya jadi pendosa untuk menyelamatkan saudara dan saya. Nah, kalau begitu saudara, Yesus itu penyelamat. Saudara tidak boleh cari yang lain lagi. Nggak boleh. Kalau Yesus itu penyelamat, nggak boleh cari penyelamat yang lain. Ya seringkali saudara, kita di gereja menyembah Tuhan, tapi pulang menyembah yang lain. Contoh, kalau orang kaya punya uang, di gereja dia nyembah Tuhan. Kalau pulang ke rumah dia menyembah duitnya. Faktanya apa? Nggak punya waktu untuk baca Alkitab. Cari uang punya waktu. Ingat saudara, uangmu tidak akan memberi kepuasan. Hanya Tuhan yang bisa memberi kepuasan. Nah, dalam Kisah 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Jadi kalau orang mau selamat, jangan cari keselamatan di luar Yesus. Nanti saya akan beri kesaksian dalam poin-poinnya saudara. Nah, kita masuk ke dalam tujuan yang Bapak Gembala kasih ya. Nah, kata penyembahan proskuneo itu artinya tersungkur di hadapan atau bersujud di hadapan. Jadi penyembahan ini tidak berbicara tentang jiwa, tapi penyembahan itu berbicara tentang roh. Orang bisa nangis, tapi belum tentu dia menyembah. Tapi orang yang bisa menyembah pasti nangis. Jelas. Jadi orang yang suka menyembah dengan rohnya pasti berduka cita ilahi. Tapi orang yang nangis belum tentu dia berduka cita ilahi. Jadi kalau saudara mau meningkatkan kualitas hidup saudara
untuk bisa next level itu ditentukan oleh kualitas penyembahan saudara. Amin. Saya tulis di sana, kualitas hidup kita itu ditentukan oleh kualitas penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau engkau mau berubah, perhatikan. Kalau engkau mau menjadi manusia ilahi, engkau harus beri lebih banyak waktu untuk menyembah Tuhan. Nggak bisa ditawar. Saya ngomong saya merinding, saudara. Nggak bisa ditawar. Kalau kamu mau sama dengan Tuhan, kamu nggak bisa main-main dengan Tuhan dalam waktu. Nggak bisa. Saudara nggak akan bisa bilang, saya nonton drakor dulu lah 2-3 jam. Drakor 2-3 jam, nyembah 15 menit nggak bisa. Jangan mimpi kualitas hidupmu berubah. Kalau kamu nyembah 3 jam, kamu drakor 1 jam, saya yakin kamu masih bisa berubah. Tapi kalau drakornya 3 jam, menyembahnya cuma 15 menit, saya yakin kamu nggak bisa berubah. Nah kalau ngomong gini, saudara, orang yang tidak cinta Tuhan ngomong, udahlah kami ini sudah lewati, saya sama Bapak Gembala ini, saya tidak ada apa-apanya dibanding Bapak Gembala saudara. Bapak Gembala saudara itu angkatan 3, saya angkatan 13, bedanya aja sudah 10 tahun. Bapak Gembala Anda itu lebih baik hidupnya daripada saya. Tapi saya udah melihat saudara, orang yang mau berubah itu orang yang suka menyembah Tuhan. Saudara jangan berpikir bahwa orang sekolah bisa berubah. Loh, ahli Taurat orang Farisi ini kurang apa? Yang ngubah Alkitab ini para profesor. Kenapa? Orang kalau sekolah dipaksa untuk otaknya, jiwanya dicuci. Saya bikin disertasi S3 saya. Saya angkatan terakhir yang sekolah benar-benar. Maaf, saya tidak bilang yang sekarang tidak benar. Tapi kami tidak tatap muka loh saudara. Kami tidak online, sorry. Kami tidak online. Kami tatap muka kuliahnya. Sekarang kan orang online bisa dapat gelar doktor. Sekolahnya 1 bulan, 6 bulan dapat doktor. Saya 3 tahun sekolah doktornya. Baru bisa dipakai DR. Tapi sekolah tidak bisa membuat Anda berubah. Tapi penyembahan bisa membuat Anda berubah. Ya. Jadi kalau kita tahu bahwa penyembahan itu bisa membuat kita berubah, beri waktu saudara untuk menyembah Tuhan. Jangan habiskan waktu Anda untuk hal-hal yang tidak penting. Kadang-kadang saudara, teman saya, ada mahasiswa yang saya didik, saya tanya, kenapa kamu tidak menikah? Dia ngomong ke saya begini, tidak ada yang seperti Lee Min Ho katanya. Saya bilang ini kerasukan roh Korea ini. Tidak mungkin lah. Maaf, kalau kamu impiannya karena nonton drakor yang seperti Lee Min Ho baru ngomong cinta sama kamu terima. Itu bukan merendahkan ya, tapi jangan mimpilah, mimpimu terlalu tinggi. Kalau hari ini kamu ngomong, kamu suka menyembah terus kamu ngomong, Tuhan, aku pingin cowok yang ganteng, takut Tuhan, cinta Tuhan, yang bisa bawa keluargaku masuk surga. Saya setuju. Ini anak muda banyak loh saudara. Hati-hati ya saudara. Jangan terpikat dengan orang dari luar. Nah, kalau yang ganteng datang dengan Mercy BMW, yang cinta Tuhan naik motor Anda tolak. Anda milih yang punya mobil. Tapi orang yang menyembah, yang datang jalan kaki, dia tahu bahwa orang ini dikasih Tuhan ke saya untuk bawa saya ke surga. Jadi orang nikah itu bukan sekedar seks. Orang nikah itu bagaimana saudara dibawa masuk surga. Anak-anak muda di tempat ini, hati-hatilah. Nah, tujuan khotbah ini saudara adalah mengalami kuasa Allah yang supranatural dalam penyembahan. Saudara mau mengalami yang supranatural? Yang botol Pak, punya saya di bawah. Ya, makasih. Nah, ayat eksposisi yang saya ambil hari ini adalah Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai 42. Tapi kita tidak akan baca semua kelamaan.
Saya cuma mau cerita aja begini. Yohanes pasal 4 ini bercerita tentang seorang perempuan yang punya 5 suami dan yang ada padanya 1 lagi. Jadi perempuan ini bukan perempuan yang baik-baik. Faktanya dia timba air di jam 12. Kenapa dia timba air di jam 12? Karena jam 12 itu jam di mana tidak ada orang keluar kerja. Dia cari tempat waktu yang sepi untuk dia bisa ketemu dengan bisa ngambil air. Tapi anehnya Alkitab bilang Yesus harus melewati Samaria. Aneh ya, kok harus? Kenapa Yesus harus lewat Samaria? Karena Yesus tahu bahwa ada seorang manusia pendosa yang butuh diselamatkan. Jadi kalau kita menjadi penyembah, ya, orang yang ngerti isi hati Tuhan, pertanyaannya setiap pagi bangun pagi gini, saudara. Tuhan, hari ini saya ketemu siapa yang butuh Yesus? Bisa enggak saudara ngomong gitu? Setiap pagi Anda bangun pagi, doa Anda cuma itu. Tuhan, hari ini siapa yang butuh Yesus yang perlu saya temui? Saudara mau bisnis pun begitu. Hari ini saya bisnis Tuhan. Tapi hari ini siapa yang butuh Tuhan yang perlu saya temui? Nah itu anak Tuhan yang benar. Tapi sekarang beda saudara. Siapa yang hari ini mau saya makan? Sekarang orang kan balik gitu. Tapi anak Tuhan yang suka menyembah, yang tahu isi hati Tuhan, dia tahu bahwa hidupnya itu milik Tuhan. Nah kalau hidupnya milik Tuhan, apa yang dia lakukan setiap hari adalah menyenangkan Tuhan. Nah saya temukan di sini saudara, bahwa kenapa orang itu harus menyembah. Kualitas hidup kita saudara, itu ditentukan penyembahan. Nah penyembahan ternyata itu meningkatkan kualitas pengenalan kita akan Tuhan. Nah kita baca, Yohanes pasal 4 ayat 10 sama-sama, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ini ketemu dengan Yesus penyelamat. Perempuan Samaria ini ketemu dengan Yesus sang juru selamat. Tapi ternyata dia tidak tahu kalau ini Yesus. Loh coba saudara, hari ini orang ngomong Jokowi datang. Saudara ketemu Jokowi saudara tahu enggak kalau itu Jokowi? Tahu, ini presiden loh, nomor 1 loh. Nah nama Yesus begitu populer pada waktu itu. Karena sebelum peristiwa ini, begitu banyak peristiwa yang terjadi. Pasal 3 berbicara tentang Nikodemus, sang guru besar dengan Yesus. Sang guru besar aja tidak mengenal Tuhan. Apalagi seorang perempuan pelacur. Tapi kita lihat, perempuan pelacur ini akan diubah Tuhan menjadi penginjil yang luar biasa. Nah kita lihat bahwa Allah itu roh. Jika mau tahu tentang kehendak Allah, saudara harus hidup dalam roh. Saya kasih tulisan di situ. Kenapa Kejadian pasal 41 ayat 38 itu saya tulis. Dalam Kejadian 41 ayat 38 dikatakan, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kenapa Firaun bisa berkata bahwa Yusuf ini penuh dengan roh Allah? Karena Yusuf ini tahu rahasia tentang isi hati Allah. Pendidikan yang tinggi, pendidikan yang mungkin saudara anggap itu menjadi sarana untuk orang mengenal Tuhan, ternyata itu tidak menjamin seseorang mengenal Tuhan. Loh ini STH misalnya, sarjana teologi. Saudara tidak bisa bilang kalau jadi sarjana teologi itu pasti kenal Tuhan. Belum. Orang jadi master teologi, apakah itu sudah kenal Tuhan? Belum. Orang jadi doktor teologi, apakah itu sudah mengenal Tuhan? Belum. Pengenalan terjadi saat orang itu mau dilahirkan kembali dari roh. Kita ini manusia berdosa loh saudara. Ingat, saudara dan saya ini keturunan Adam. Karena Tuhan bilang begini,
Karena satu orang, semua manusia telah berdosa. Nah kalau kita ini manusia keturunan Adam, saudara tidak bisa mengenal Yesus kalau saudara tidak dilahirkan dari Yesus. Makanya kemarin saya KKR di Bengkayang, di mana? Ngabang. Saya bilang begini, orang yang dilahirkan satu kali pasti akan mati dua kali. Tapi orang yang dilahirkan dua kali, matinya cuma satu kali. Bingung kan? Saya ulangi, orang yang dilahirkan satu kali, matinya dua kali. Lahir pertama satu kali dari kandungan ibu, matinya dua kali, mati di usia tua dan mati dalam neraka. Tapi orang yang lahir dua kali, matinya cuma sekali. Lahir dari kandungan ibu, lahir kembali dari roh, lahir yang kedua. Matinya cuma sekali, waktu usia tua atau sakit. Tapi dia tidak mati kekal, dia dibangkitkan Tuhan untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah kalau saudara mau dibangkitkan, saudara harus dilahirkan dari roh. Nah dilahirkan dari roh itu hanya bisa terjadi kalau saudara mengenal Tuhan yang kita sembah itu siapa. Saudara tidak bisa mengenal Tuhan kalau saudara tidak bergaul dengan Roh Kudus. Nah kita baca saudara, di sana dikatakan 1 Korintus pasal 2 ayat 10 dan 11. Saya akan bacakan kepada saudara, dengarkan baik-baik. Dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi waktu manusia diciptakan, itu manusia dikasih apa? Nafas. Alkitab mencatat setelah dibentuk dari tanah, Allah menghembuskan nafas. Nafasnya siapa? Nafasnya Allah. Kenapa Allah menghembuskan dengan nafas? Karena nafas itulah yang bisa membuat saudara kenal Tuhan. Saya heran saudara, sudah tahu nafas dipinjamkan, tapi sombongnya amit-amit. Kalau coba saudara, saya punya mobil Mercedes misalnya, saya kasih pinjam ke Pak Gersom. Pak, saya kasih pinjam ya, pakai. Pak Gersom pakai mobil ini sok-sok kayak punyanya dia. Misalnya, yang punya itu lihat marah enggak? Yang punya lihat marah enggak? Marahlah. Belagu banget loh. Mobil punya saya kamu cuma pinjam, sombong banget loh. Manusia gitu enggak? Gitu. Nafasnya dipinjamin, tapi belagunya amit-amit. Loh kalau nafas dipinjamin, suatu saat nafas diminta sama Tuhan. Jadi jangan sombong. Kamu mau punya uang, kamu mau punya apapun. Kalau Tuhan bilang, cepat kontrakmu sudah selesai, saya ambil nafas saya. Kamu mau ngomong apa? Tapi saya heran ya, orang makin pinter, makin kaya kok. Sombongnya minta ampun. Gimana kamu bisa mengenal Allah kalau kamu sombong? Tuhan ngomong gini saudara, Allah menentang orang congkak sombong, tapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Jadi dosa yang paling ditentang Tuhan, itu bukan orang berzina, tapi orang sombong. Orang zina itu gampang saudara bertobat, orang sombong merasa tidak berdosa. Jadi kalau saudara tidak berzina, saudara lihat orang berzina, jangan ngomong gini, oh, saya lebih baik loh, kamu tuh berzina, kamu pasti masuk neraka. Tunggu dulu saudara, saudara yang melayani jadi worship leader, jadi pemain musik, bahkan jadi pendeta seperti saya, belum tentu masuk surga kalau sombongmu kebangatan. Jangan terlalu sombong, Tuhan itu tidak suka dengan orang sombong. Orang sombong itu paling dibenci Tuhan. Ya. Nah, saudara lihat, kalau kita lihat
orang berdosa, kita suka menghakimi, betul ya? Kalau orang miskin, kita ngomong gini, kamu sih tidak cinta Tuhan. Loh, saudara tidak boleh bilang orang miskin tidak cinta Tuhan. Tidak boleh loh. Karena kenapa? Alkitab ngomong gini, orang miskin itu akan selalu ada di antara kamu. Tuhan tidak bilang orang yang cinta Tuhan, yang tidak cinta Tuhan pasti miskin. Tidak. Tapi orang miskin akan selalu ada. Kenapa orang miskin selalu ada? Supaya kaya punya tempat, punya objek untuk bagi berkat. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat orang miskin, kamu kurang rohani sih. Loh, saya pernah dengar loh, salah satu TikTok anak pendeta ngomong gini, kalau kamu miskin terus, banyak kutukmu katanya. Saya heran ya, Alkitab banyak orang tidak kaya, tapi tidak pernah dituliskan bahwa orang ini kena kutuk. Loh, Yeremia berkhotbah, tidak ada satu orang pun bertobat dalam Alkitab. Apa dia kena kutuk? Abraham punya janji, tapi dia tinggalnya di mana? Di tenda. Udah lihat? Abraham pindah tenda, tidak pernah bangun istana. Apa dia tidak cinta Tuhan? Padahal dia bapak segala orang percaya yang beriman. Jadi orang yang suka menyembah, dia tidak akan suka menghakimi. Karena dia tahu isi hati Tuhan. Nah, kita ini saudara, tidak suka menyembah tapi suka menghakimi. Menilai orang dari luar. Nggak boleh. Seorang penyembah sejati, dia tahu isi hati Tuhan. Nggak suka menghakimi. Ya sering kali saudara, mulut kita itu, aduh. Ya, makanya dikatakan mulutmu harimaumu. Waktu Tuhan berbincang dengan ahli Taurat orang Farisi ngomong, murid-muridmu tidak cuci tangan, mereka salah. Tidak taat pada hukum Allah. Tuhan bilang apa? Bukan apa yang masuk yang menajiskan, tapi apa yang keluar yang menajiskan. Jadi orang yang suka menyembah, dia tahu isi hati Tuhan, sehingga dia tidak suka menghakimi orang lain. Ya, perhatikan baik-baik saudara. Ini yang penting. Jadi manusia itu, saya katakan tadi, bahwa dia diciptakan serupa dengan Allah. Next slide. Ya, punya roh, punya jiwa, punya tubuh. Ya, roh ini perhatikan. Roh ini sudah diselamatkan waktu saudara percaya Tuhan. Tapi jiwa sedang diselamatkan. Tapi tubuh akan diselamatkan. Jadi roh ini satu-satunya sarana yang Tuhan selamatkan lebih dulu. Supaya saudara menyembah Tuhan. Ya, jadi saya heran kadang-kadang orang bilang begini, Pak, saya percaya Tuhan, walaupun saya berzina, saya sudah ditentukan untuk selamat katanya. Siapa yang bilang? Ya, orang percaya Tuhan, hanya roh yang diselamatkan, tapi jiwa sedang diselamatkan. Coba, saudara percaya Tuhan, masih bisa sakit hati enggak? Halo? Masih bisa sakit hati? Saya juga masih bisa. Kenapa? Karena jiwa saya sedang diselamatkan. Tapi tubuhmu akan diselamatkan. Jadi nanti saudara dan saya yang cinta Tuhan, nanti tubuh Anda dan saya diubah pakai tubuh kemuliaan. Saudara akan nembus tembok. Seperti Yesus. Nembus tembok. Waktu dia dibangkitkan, dia nembus tembok. Masih bisa makan, tidak makan juga enggak apa-apa. Faktanya, Yesus makan ikan goreng. Bisa. Jadi tubuh ini nanti, padahal Tuhan katakan begini saudara, kesempurnaan keselamatan kita, roh, jiwa dan tubuh kita, itu ditentukan keselamatan jiwa. Jadi pikiran perasaan kita, kehendak kita, tidak bisa kita pakai untuk mengenal Tuhan. Sekali lagi, yang bisa engkau pakai untuk mengenal Tuhan itu adalah roh, saudara. Jadi kalau Anda menyembah, jangan menyembah pakai jiwa. Anda harus menyembah pakai roh. Amin. Jiwa Anda tidak bisa dipakai untuk mengenal Tuhan. Sekali lagi, saudara. Makanya Paulus ngomong, aku berdoa walaupun dengan pikiran, tapi aku juga berdoa dengan
roh. Ya. Nah, oleh sebab itu Daud rohnya suka mencari-cari Tuhan. Kalau saudara baca dalam Mazmur 77 ayat 7, roh Daud itu mencari Tuhan. Waktu dia berzina, dia ngomong sama Tuhan apa? Jangan ambil rohmu daripadaku. Kenapa dia ngomong gitu? Karena hanya roh Tuhanlah yang bisa membuat dia mengenal Tuhan. Nah, jiwa itu harus merindukan Tuhan. Makanya Tuhan katakan, jiwaku haus dan lapar akan Engkau. Nah, tubuh ini harus dipakai untuk melakukan firman Tuhan. Jangan tangan ini dipakai untuk nampar orang. Baru pacaran aja sudah main tampar, apalagi nikah. Halo anak-anak muda, kalau pacarmu suka main tangan, sekarang juga diputusin. Kalau pacarmu mulutnya kotor, hari ini juga diputusin aja. Kalau ada maunya, kamu cantik deh. Wah, rasanya dunia hampa kalau saya tidak dekat kamu. Tapi kalau lagi tidak ada maunya, jelek. Sudah jelek perempuan murahan. Ada enggak begitu? Ada. Ada suatu hari ada perempuan konseling sama saya. Pak, laki ini kalau ada maunya, saya dimanja-manja. Tapi kalau tidak ada maunya, ngomong ke saya, perempuan murahan, perempuan pelacur. Lakinya ngomong sama dia, orang konseling sama saya. Kalau ada maunya, disayang-sayang. Loh, kalau orang jiwa seperti ini, orang yang tidak cinta Tuhan. Jadi jangan mau pilih orang yang cuma ganteng luarnya, tapi rohnya jelek. Jangan mau. Seringkali saudara, saya konseling sama anak-anak muda. Kak, antara ini dengan ini mana? Saya bilang milih yang ini. Kak, kan jelek, ini kan ganteng. Ya, kalau sifatnya jelek, doa puasa masih bisa berubah. Kalau wajahnya jelek, doa puasa 1 tahun pun tidak berubah wajahnya katanya. Loh, bayangin saudara, saya konseling orang, ada orang ngomong gitu. Kalau dia sifatnya jelek, saya doa puasa biar berubah, yang penting ganteng. Tapi kalau jelek, doa puasa kapanpun, kayaknya mukanya tidak ganteng-ganteng juga. Saya dalam hati, kamu mau masuk surga atau mau cari ganteng? Jangan mau gitu saudara. Orang mau ganteng gak gimana pun, mau langsing gimana pun, nanti menikah punya anak langsung. Istri saya menikah sama saya berat badan 43 kilo. Sekarang 75 kilo. Saya bilang begini, kamu bangga Tam? Saya jadi suami yang sukses menggemukkan kamu. Benar. Saya dapat istri saya, saudara. Ini kesaksian nyata. Saya ditugaskan jadi penerima tamu di GBTKO. Terus saya salaman, saya depan, istri saya sini. Terus jemaat ngomong ke saya, Pak, itu anaknya. Hatinya saya sakitnya minta ampun, saudara. Terus ngomong lagi, Pak, kamu dapat istri kamu itu anugerah terbesar. Tapi istri kamu dapat kamu itu musibah terbesar. Waduh. Ada yang ngomong gitu loh, saudara. Yang ngomong bukan jemaat, pendeta di mimbar ngomong gitu saudara. Hati saya tuh waduh, tapi saya tahu itu ujian bagi saya. Jadi orang kalau tahu nilai dirinya, dipuji tidak sombong, dihina tidak sakit hati. Tapi kalau Anda tidak tahu nilai diri saudara, dipuji terbang, disakiti, tidak masuk gereja saudara. Tidak boleh saudara. Anda mau hina saya, enggak apa-apa, yang penting berkat Tuhan mengalir kok. Silahkan kamu mau ganteng, yang penting berkat saya banyak. Ngapain ganteng tapi kere? Lebih baik miskin tapi jelek tapi diberkati Tuhan. Yang jelek-jelek jangan bangga dulu. Sifatmu harus baik. Ya? Oke, kita lihat Yohanes 4 ayat 25, sama-sama. Dibacakan 2, 3.
Perhatikan saudara, perempuan ini ngomong, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut dengan Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Yang dia ajak ngomong itu siapa? Mesias. Yang dia tahu knowledge-nya tentang Mesias itu di mana? Di hukum Taurat. Tapi saudara lihat, otaknya tahu, tapi rohnya enggak tahu. Loh ini realita loh saudara. Otaknya tahu bahwa hukum Taurat nulis bahwa Mesias akan datang dan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Tapi roh enggak tahu kalau yang dia ajak ngomong itu Mesias. Kenapa? Karena dirinya tidak ada roh Allah. Anda hanya bisa tahu siapa Allah kalau roh Allah diam dalam hidup saudara. Kalau roh Allah tidak diam, saudara tidak bisa tahu siapa Allah. Yang kedua, penyembahan memberi kepuasan dalam jiwa kita. Sama-sama, Yohanes 4 ayat 13 ayat sampai 14, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Perhatikan saudara, perempuan ini sudah punya berapa suami Alkitab bilang? Sudah 5 katanya, tapi ada 1 lagi. Berarti berapa? 6. Coba saya tanya bapak-bapak, Pak Jimmy, punya 1 puas enggak? Ini punya suami 6, itu enggak puas. Loh kenapa perempuan ini tidak puas walaupun sudah punya suami 6? Kenapa? Karena enggak ada roh Tuhan dalam hidupnya. Kalau saudara enggak punya roh Tuhan, saudara mau pakai iPhone 15 pun, Anda enggak bisa sukacita. Tapi orang kalau punya roh Tuhan, mau pakai Oppo A10 pun masih bisa ketawa. Loh ini perempuan ini punya 6, tapi tidak puas. Masih kepingin tambah. Saya itu kadang-kadang lihat orang saudara. Sorry loh, saya ini orang memang suka rapi. Sampai hari ini saya menikah, istri saya tidak pernah setrika baju saya. Saya ngomong ke saudara. Karena saat kami menikah, istri saya pernah setrika baju saya. Lipatannya itu 2. Saya itu enggak suka. Saya orangnya senang yang rapi. Walaupun saya hitam, jelek memang. Tapi saya senang yang rapi. Menikah pertama saudara, 1, 2, 3 bulan pertama, itu saya stres. Kebiasaan istri dimasukkan ke kebiasaan saya. 2 kebiasaan yang berbeda. Saudara stres enggak? Stres. Saya itu orangnya rapi. Pulang kantor sepatu saya punya tempat. Saya pasti taruh di tempat sepatu. Istri saya enggak. Saya tidak bermaksud menjelekkan istri saya. Tapi saya pulang, ini naik, berantakan. Saya tidak bisa lihat gitu loh saudara. Saya tidak bisa. Saya itu orang yang tertata rapi. Saya menikah, meja belajar saya tidak boleh ada make up istri saya. Saya tambah meja 1. Ini meja make upmu, ini meja belajar saya. Sampai hari ini, saya orang rapi. Waktu saya marah-marah terus saudara, Tuhan ngomong ke saya. Kalau kamu marah-marah terus, kamu umur pendek, kamu mati, istrimu menikah lagi. Kamu mau istrimu menikah lagi? Ya enggak mau dong. Saya janji sama dia saya hidup semati sampai Tuhan datang, kok ngapain saya mati lebih dulu? Loh kalau kamu mau umur panjang, kamu enggak bisa ngubah orang dalam waktu 1 hari. Orang enggak bisa berubah kalau kamu enggak berubah. Coba, kita ini senang ya nuntut orang berubah ya. Tapi kita sendiri enggak mau berubah. Saat itu saudara, saya pelan-pelan ngomong, sayang nanti sepatunya ditaruh ya. Iya, 1 minggu masih lupa, saya ambil, saya taruh sambil ngomong. Lama-lama, kebiasa sendiri. Sekarang saya tidak perlu ngomong lagi. Dia sudah tahu bahwa suami saya tidak suka kalau sepatu sendal berantakan. Dia sudah tahu. Kenapa? Karena saya berubah memberi kasih Tuhan. Itu membuat dia berubah untuk nurut sama saya. Saya puas. Walaupun dia tidak seperti saya, tapi saya puas.
Nah manusia, perhatikan, manusia itu tidak akan mungkin bisa puas. Next slide. Ya, jadi kepuasan manusia tidak ditentukan oleh apa yang dimilikinya. Kenapa? Hati manusia itu dibuat sedemikian unik oleh Tuhan sehingga tidak akan mungkin penuh diisi dengan apapun selain pribadi Allah. Manusia tidak akan puas. Anda punya semua yang Anda inginkan hari ini, besok Anda kepingin lagi. Dulu saya punya motor gereja, butut, Suprafit, pakai, saya pingin beli yang baru. Saya beli Vario CBS, dulu masih pertama keluar, senang. Setelah keluar lagi saudara, ada NMAX, yang Yamaha Vision. Saya beli saudara. Setelah beli Yamaha Vision, muncul NMAX. Nggak puas lagi, jual Vision, beli NMAX. Senang saudara punya motor. Lama-lama kepingin mobil. Wah, kok pingin mobil? Sudah, saya enggak beli memang. Saya doa Tuhan kalau Tuhan kehendaki, saya punya mobil. Suatu hari saya pelayanan sama istri, anak kedua. Anak pertama di depan, anak istri sama yang dalam kandungan di belakang. Kita kehujanan. Saya mampir nginap di ATM BRI. Sampai hari ini saya ingat. Suatu saya di BRI, ada orang WA saya. Pak Pendeta, main ke rumah ya? Saya lupa karena sibuk pelayanan, saya lupa. Terus ke sana saudara. Suatu hari saya ke sana, ke rumahnya. Di jalan itu, di rumah Tuhan ngomong ke saya begini. Sayang, orangnya mau kasih, Tuhan ngomong ke saya, orangnya mau kasih mobil. Terus saya ngomong ke istri saya, sayang, kita mau dikasih mobil. Istri saya, kamu tuh ngawur. Ngomongnya, nggak mungkin lah. Maaf ya, orangnya pelit. Sangat pelit. Jadi bagi istri saya, itu enggak mungkin. Saudara tahu, saya sama istri duduk, terus orangnya ngomong ke saya begini, Pak, mobil saya itu mau tak jual dengan harga berapa puluh juta. Tapi kok Tuhan itu suruh saya kasih ke Bapak. Saya tendang kaki istri saya, karena dulu tenang begini. Bilang, saya dalam hati, kamu dengar tuh saya ngomong, kamu enggak mau percaya sama saya. Terus dia pulang, kita pulang, terus saya ngomong, benar toh? Apakah saya puas dengan mobil yang dikasih? Saya dikasih mobil ceria, Daihatsu ceria. Saya keluar dari mobil dibilangin Mr. Bean keluar dari mobil. Karena mobilnya kecil, saya duduk susah saudara. Terus saya doa, terus saya lihat Avanza orang, seneng. Kapan ya Tuhan saya punya Avanza? Terus dia di jalan naik ceria, kecil saya lihat Avanza begini, kapan? Terus anak saya selalu bilang, Pak, percaya Pak nanti Tuhan kasih. Amin kamu ngomong. Suatu hari saya doakan rumah orang di Jakarta. Tidak pernah ke Jakarta, cuma di rumah aja doa. Dia ngomong ke saya, Pak Yere, itu sudah didoakan pendeta besar. Salah satu pendeta terkenal di Jakarta. Tapi belum laku. Saudara tahu dengan nama pendeta ini saya sudah ciut lebih dulu. Saudara. Saya pendeta kecil, enggak mungkin lah. Tapi saya percaya, laku 2,5 miliar. Saudara. Terus orang ngomong ke saya, Pak, mobilnya kelihatan harus diganti. Saya bilang, nanti kalau ada uang. Saudara tahu hari itu juga dia bilang, Pak, bawa cerianya ke showroom jual mobil. Cerianya ditaruh, dihargai berapa, Bapak pilih mobil sendiri. Nanti kekurangannya saya yang tambah. Manusia apakah puas? Enggak puas. Motor 2, NMAX, Vision, mobil ceria, sekarang mobil Panther, apa saya sudah puas? Secara jiwa tidak akan puas. Ingat, saudara punya apapun, saudara tidak akan puas selama pribadi Allah tidak diam dalam hati saudara. Kalau roh Allah tinggal dalam hidup saudara, saudara pasti akan puas. Selama roh Allah tidak ada tinggal dalam hidup saudara, saudara dapat istri yang paling cantik di Kalimantan Barat pun, Anda masih bisa selingkuh. Anda mau dapat cowok paling ganteng di Kalimantan Barat, Anda masih bisa selingkuh. Saya kadang-kadang lihat orang selingkuh, istrinya enggak jelek loh saudara. Istrinya cantik, tapi enggak puas. Yang didapat apa cantik, lebih jelek. Kok mau gitu loh saudara. Sama, perempuan yang selingkuh, saya kira suaminya jelek. Suaminya ganteng, tapi masih mau selingkuh. Dapatnya yang lebih jelek saudara. Itulah manusia.
Saudara jangan pikir dulu laki yang selingkuh. Sekarang yang konseling sama saya perempuan yang banyak selingkuh, saudara. Kenapa orang tidak buat cari yang lain? Karena tidak ada roh Tuhan dalam hidupnya. Maka itu dalam Markus katakan. Markus 8 ayat 36 sampai 37 sama-sama kita baca. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi saudara mau dapat apapun di dunia, bahkan seisi dunia pun belum tentu Anda puas. Tapi orang yang punya Tuhan Yesus dalam hidupnya, dia pasti puas. Dan itu terjadi di saat engkau suka menyembah Tuhan. Kalau engkau suka menyembah Tuhan, Anda akan puas. Apapun yang Anda punya, mau makan cukup tidak cukup, mau makan nasi kucing, mau makan 3T, tempe teri tahu, tetap Anda ketawa. Tapi kalau tidak punya Yesus, Anda mau makan capcay, fung hai, segala macam, mau makan di Estu yang satu porsi 200-300, tetap Anda tidak akan bahagia. Orang pernah ngomong ke saya, Pak, uangmu banyak ya. Kenapa? Kamu kok senang terus ya? Saya dalam hati, kamu tidak tahu kalau yang saya punya itu Yesus yang besar. Kalau Yesus yang besar itu ada dalam hidup saya tidak melihat penderitaan saya. Tapi saya melihat Yesus yang akan siap untuk memberkati saya. Mari saudara, terus menyembah Tuhan supaya engkau puas dengan apa yang Tuhan berikan. Yang terakhir, penyembahan membuat orang melihat Yesus dalam hidup kita. Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Sama-sama 2, 3. Banyak orang salah ya. Ini ayatnya salah, sorry. Baca yang di bawahnya aja, ayatnya itu salah. 20-an kalau tidak salah. 2, 3. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia menyatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Awalnya perempuan ini tidak kenal Mesias yang adalah juru selamat. Tapi setelah dia ngobrol dengan Tuhan, Tuhan itu memberi perkataannya dan perkataan Tuhan itu hidup di dalam hidup perempuan pelacur ini. Satu kota itu percaya kepada Yesus hanya karena melihat perempuan ini. Loh, ini pelacur loh saudara. Kalau dia pendeta, dia pemuji, penyembah, maka kita bisa ngomong, ya karena dia terkenal. Saya yakin kehidupan perempuan ini kotor di mata para orang-orang di Samaria. Saya yakin, karena mau minta air, ambil air aja, cari waktu yang sepi. Karena malu banget dan dia tahu bahwa dia pelacur. Tapi saudara lihat, waktu dia mengalami perjumpaan dengan Yesus dan firman itu dia terima dan Yesus itu tinggal dalam hatinya, berubah dia. Dari seorang pelacur jadi seorang penginjil terbesar dalam sejarah Alkitab. Kenapa? Karena roh Tuhan ada dalam hidupnya. Saudara tidak usah harus jadi hebat untuk bisa membawa ke orang kepada Tuhan. Dengan kesederhanaanmu hidup yang mungkin cuma petani, pekerja. Tapi kalau Yesus ada dalam hidupmu, orang bisa melihat Yesus dalam hidupmu dan mereka percaya kepada Yesus. Makanya saudara, penginjilan terbaik itu bukan pendeta. Tapi penginjilan terbaik itu jemaat yang mencari jiwa. Itu paling top. Karena ini perempuan pelacur bisa menangkan satu kota. Nah bayangkan saudara, kalau saudara jemaat Tuhan di sini, yang hidupmu mungkin dulu kotor, orang merendahkan kamu, orang menjelekkan kamu karena hidupmu yang miskin, yang susah. Tapi Tuhan bisa ubah engkau dan orang bisa percaya Yesus melalui hidupmu. Amin. Lu saya dulu dikatain apa? Anak aram, anak sial. Lu tahu waktu saya sekolah SMP, saya tidak pernah dikasih uang. Saya kalau lihat orang makan kue donat, saudara, saya kepingin makan kue donat. Jadi waktu orang makan, sisanya dibuang. Misalnya kue donatnya dibuang gini.
Saya pura-pura bawa buku belajar. Saya lihat kue donatnya, saya jatuhkan bukunya di kue donat, saya ambil, saya ke toilet, saya bersihin kue donatnya, saya makan. Separah semiskin itu saya dulu. Waktu saya jadi hamba Tuhan, saudara, saya miskin banget. Masuk STT tidak ada sponsor, sikat gigi aja saya pakai rinso. Saudara pernah sikat gigi pakai rinso enggak? Saya ini begini nih sudah berdasi sekarang. Saya sikat gigi pakai rinso. Saking miskinnya, tidak pernah ada orang kasih saya duit. Susah. Tapi saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, masa toh saya jadi perampok terus? Saya mau bertobat Tuhan. Di tengah-tengah kemiskinan saya di STT, teman-teman saya itu punya odol, bisa enggak saya ambil? Bisa. Di kamar mandi itu ada odol teman-teman. Tapi saya bilang, Tuhan, saya enggak mau nyolong terus Tuhan. Sampai kapan saya nyolong terus? Saya mau bertobat. Sekalipun saya harus sikat gigi pakai rinso, tidak apa-apa, saya mau bertobat. Saya lihat di situ, di saat kita hidup dalam kebenaran, Tuhan tidak kekurangan cara untuk memberkati kita. Saya tidak nyangka saudara, saya jadi sopir. Di kampus ngantar-ngantar pendeta-pendeta. Dulu gereja kita di mentor Abalov, Pak Edi Leo. Saya ngantar pendeta-pendeta, saya minta didoain. Setelah ngantar pendeta-pendeta saya dikasih 50, 100 misalnya. Kalau dapat 100, 50 untuk saya, 50 saya pecahin 55 ribu. Saya isi di amplop, saya kasih orang-orang yang susah seperti saya. Dan itu saya lakukan sampai hari ini. Dan saya lihat, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Engkau boleh susah, engkau boleh miskin, engkau boleh bejat, tapi di saat engkau berubah, orang melihat Yesus dalam hidupmu. Kenapa saudara? Karena Paulus katakan bahwa kita ini, hidup kita ini adalah Injil yang bisa dibaca oleh semua orang. Saudara tidak perlu jadi pendeta. Kalau memang Tuhan panggilmu jadi bisnismen, jadilah bisnismen yang hidupmu dilihat oleh orang lain, ada Tuhan. Di sekolahmu, di kampusmu, kalau engkau suka menyembah Tuhan, orang melihat Yesus dalam hidupmu dan mereka menyembah Tuhan. Tapi seringkali saudara, pertobatan kita tidak tuntas. Hari ini tobat, besok tomat. Hari ini nonton video porno, besok di gereja angkat tangan Tuhan. Aku bertobat, terima perjamuan, lusa balik meneh saudara. Tobat, tomat, kumat. Loh saya pernah konseling saudara sama teman saya. Kak, kok saya sering onani ya kak? Kenapa? Soalnya saya suka sama cewek itu. Jadi di kamar mandi saudara, dia onani sambil menghayal cewek itu. Loh ada enggak begitu? Nggak ada. Kenapa? Karena roh Tuhan tidak diizinkan tinggal penuh dalam hidup saudara. Kalau air ini penuh, tidak ada air lain yang bisa mengotori air ini. Kenapa air ini bisa kotor? Karena ada kosong, ruang kosong yang air yang lain bisa masuk. Kalau Anda penuh dengan roh, tidak ada roh lain yang bisa menghinggapi bahkan merusak hidupmu. Kenapa kita tobat kumat? Karena kita mengizinkan hidup kita itu tidak dipenuhi oleh roh. Nah kalau kita dipenuhi dengan roh, saudara tidak akan tobat kumat. Saudara akan tobat benar-benar. Masa lalu boleh rusak. Tapi masa depan Anda harus lebih baik dari hari kemarin. Mari teman-teman semua, kita harus berubah. Nah, kalau Tuhan mau kita berubah, Tuhan seringkali proses dengan penderitaan. Jadi kalau Anda menderita, jangan sakit hati. Hello? Kalau Anda menderita, jangan sakit hati. Karena penderitaanmu dipakai Tuhan untuk mengubah engkau. Saya tidak akan pernah tahu Tuhan itu dahsyat kalau saya tidak pernah ditinggalkan oleh papa saya. Saudara tahu waktu 3 tahun lalu saya persiapkan disertasi, tiba-tiba ada telepon masuk. Telepon ini ngomong gini saudara, saya papamu. Saudara tahu, selama 43 tahun, 42 tahun tidak pernah kenal saya sudah mau ujian disertasi S3, baru ngomong saya papamu.
Saudara sakit hati enggak kalau digituin? Terus saudara saya bergumul, enak men. Saya lahir dari kandungan ibu sampai susah, sampai menderita, sikat gigi pakai rinso, makan aja dipaksa puasa. Saya sudah mau dokter baru kamu ngomong saya papamu. Wah, saya bergumul saudara, saya enggak mau. Tapi Roh Kudus ngomong ke saya, ngampuni. Karena kalau dia tidak ninggalin kamu, kamu enggak tahu betapa hebatnya saya memelihara kamu sampai kamu kuliah, sampai dokter. Anda tahu waktu saya bilang, Tuhan yes, saya mau mengampuni papa saya. Nah waktu saya mengampuni papa saya rasa itu kayak menemukan emas satu karung. Sukacitanya luar biasa. Jadi ingat, Allah tidak pernah salah dan Allah tidak mungkin salah. Kalau kamu diizinkan susah, kamu diizinkan menderita, Tuhan punya program yang besar bagi engkau untuk nextnya. Oleh sebab itu, rendahkanlah hatimu untuk bertobat. Jangan keras hati. Engkau harus mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni engkau. Kalau Tuhan hitung dosamu lebih banyak daripada orang salah sama kamu. Nah kalau Tuhan bisa nerima kamu, kenapa kamu tidak bisa mengampuni orang lain? Jadi orang sakit hati itu seperti minum racun tapi kepingin orang lain mati. Benar gak? Kalau saya sakit hati sama Pak Jimmy, itu seperti saya minum racun, tapi kepingin Pak Jimmy yang mati. Enggak mungkin loh saya yang minum racun kok. Pak Jimmy boleh diberkati senang-senang sama istri, saya malah menderita sakit hati terus. Rugi banget. Kalau Tuhan izinkan orang lain menyakiti engkau, percaya bahwa orang itu dipakai untuk bisa mengubah engkau. Saya keluar dari penjara, saudara. Setelah saya kuliah, saya cari papa orang yang saya nakali, saudara. Saya bilang begini sama orang tuanya, Pak, kalau Bapak tidak masukin saya di penjara, tidak mungkin saya jadi seperti ini. Percayalah, saudara. Tuhan izinkan orang nyakiti engkau. Tuhan memakai orang itu untuk mengubah engkau. Tuhan izinkan saudara-saudara Yusuf untuk membuat dia menderita. Tapi Tuhan tahu, lewat cara itu Yusuf diberkati oleh Tuhan. Ayat terakhir kita baca sama-sama. Mari, ini ayat terakhir kita baca bersama-sama. 2, 3. Barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu pujian. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kita nyanyikan, kasih Tuhan sungguh mulia. Kasih Tuhan Yes. sungguh mulia. Amin. Tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari. Pengorbanan di Kalvari. Sungguh berharga. Sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan. Amin. Yesus. Terima kasih. Ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Bawa hidupmu kepada Tuhan. di atas pujian. Angkat hatimu kepada Tuhan. Biar roh Tuhan hidup dalam hidupmu. Hatiku, ku sujud dan berterima Kasih terpujilah. Amin. Terima kasih. Tinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima Dengan sungguh-sungguh kasih. nyanyikan dari hatimu. Terima Terima kasih. Amin. Terima kasih. di atas Amin. Yes, Lord. Terima kasih. dari dalam lubuk Amin. hatiku, ku sujud dan Yes. berterima Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan cinta Tuhan Yesus. Mari angkat hatimu kepada Tuhan. Tinggikan di atas pujian. Thank you, Lord. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan Yes. berterima Mari kasih. sungguh-sungguh katakan terpuji. Cinta Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ku sujud. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari sembah Dia. Oh, mari angkat suaramu kepada Tuhan. Yes, Lord. Terima kasih. Ya Allah, mengalir kuasa-Mu. Yes, Lord. Terima kasih. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Angkat rohmu kepada Tuhan. Yes, Lord. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yes, 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 yes. Mengalir, mengalir, mengalir. Yes, 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 Lord. Yes, Lord. Sentuh, sentuh kami. Sama, sama, sama Yes, Lord. Yes, 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 Lord.
kasih. Yes Lord. Jamaah, bagi Bapak Ibu yang mau didoakan, taruh tanganmu di dada. Apa yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi pergumulanmu, ada Tuhan di tempat ini yang mau menolong engkau. Ada Tuhan di tempat ini yang mau menyembuhkan engkau. Tuhan mengasihi engkau. Mungkin badai persoalan yang engkau alami besar, tapi percaya Tuhan katakan, aku mengasihi engkau. Aku mau memulihkan hidupmu dari yang kotor, yang najis, menjadi mulia di hadapanmu, kata Tuhan. Yes Lord. Yes Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin saudara ada yang mau didoakan. Tidak usah malu, maju ke depan. Saya ingin berdoa untuk saudara. Siapa yang rindu didoakan, siapa yang bergumul dalam penderitaan, kesusahan, sakit, penyakit, pergumulan apapun, maju ke depan. Saya ingin berdoa untuk saudara. Jangan malu, jangan takut. Ada Tuhan di tempat ini. Mungkin manusia menghina engkau, tapi tangan Tuhan sedang terbuka menunggu engkau untuk dipulihkan oleh Tuhan. Yes Lord. Yes, maju ke depan. Tidak usah malu, tidak usah takut. Yang paling kotor Tuhan bersihkan jadi paling bersih. Sekalipun dosamu merah seperti karmisi, tapi Tuhan katakan, aku akan putihkan seperti salju. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang mau didoakan, maju ke depan. Saya ingin berdoa untuk saudara. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Dari dalam Yes Lord, terima kasih Tuhan. hatiku, ku sujud dan berterima Kasih. Sekali lagi katakan, Terpujilah Tuhan Yesus, amin, amin. ditinggikan Yes, di mengalir atas kuasa, pujian. mengalir kuasa-Mu atas kami. Yes Lord, yes, yes. Terima kasih Tuhan. Ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi sungguh-sungguh katakan, sama dalam nama Yesus, sama segala beban, segala kesalahan, kami mengangkat tangan, kami berkata, Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tuhan Yesus, ditinggikan
sebagai Tuhan. Yang sudah didoakan boleh kembali ke tempat. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Katakan dengan segenap hati saudara. Ku cinta Bapa, Engkau baik. Bapak Ibu saudara nyanyikan dengan hati saudara. Katakan kau selalu baik. selalu baik kepadaku. Bapakku cinta. Ku cinta. Sekali lagi katakan, Bapa Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa, Engkau Mari pelayan berjamaah kudus boleh maju ke depan. Kau selalu Baik kepada Bapakku cinta. Oh, katakan sama-sama, haleluya. Aku memujimu, aku menyembah. Come on, we worship you Lord. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta. Mari sekali lagi katakan Bapa Engkau baik.